untuk pendalaman karakternya, syukurnya saya nggak pernah ngalamin apa yang dialamin Renata. Tapi ketika pertama kali baca skripnya, saya langsung bersimpati dan berempati pada karakter Renata ini. Bahwa banyak ternyata di luar sana yang mengalami hal yang dialami Renata. Jadi tugas saya adalah mencari tahu kenapa bisa sampai ada orang-orang seperti Renata ini. Jadi saya banyak ngobrol dengan Mbak Upi tentang karakternya, kemudian saya cari tahu dari masa kecilnya Renata, kemudian lingkungan dia dibesarkan, apa yang dia tonton, sampai akhirnya saya benar-benar bisa mendapatkan perasaan dan pemikiran Renata dalam film ini. Kalau misalnya dalam adegan bisa tiba-tiba muncul yang spontan-spontan itu sebenarnya lebih kepada saya sudah paham dengan perasaan dan pikiran Renata. Jadi ketika action itu sebenarnya nggak direncanakan, tiba-tiba ada impulsi, dorongan pengen melakukan hal yang tiba-tiba saya lakukan dalam film ini. Saya bilang itu magicnya. Jadi ketika saya sudah mengerjakan PR saya sebelum syuting, itu biasanya akan keluar magicnya ketika syuting. Karena dibantu dengan lawan main, dibantu suasana syuting, artistik, kamera, semuanya yang mendukung sehingga kejadian-kejadian yang surprising itu tiba-tiba aja muncul tanpa direncanakan. Gitu sih. Okay. Aku biasanya kalau di lokasi syuting itu terkenal tukang jajan, tukang makan. Karena untuk maintain berat badanku yang seperti ini tuh aku harus makan ekstra banyak. Tapi ketika syuting film ini dan aku baca karakter Renata di sini, agak menurutku yang paling tepat memerankan karakter ini adalah seseorang yang terlihat lebih kurus dari biasanya. Jadi ketika syuting ini aku makan banyak, cuman nggak jajan gitu, nggak ngemil. Jadi aku kurangin ngemil-ngemilnya sehingga aku bisa dapat tulang-tulang di depan dan di belakang gitu. Jadi lebih rapuh, lebih ringkih. Menurutku lebih tepat untuk memerankan Renata di sini. Jadi selama syuting itu mungkin bisa dibilang ya aku nggak ada hiburan makanan, jadi lebih jarang tersenyum. Tapi begitu kelar syuting, harapanku besar sekali nggak ada lagi Renata di luar sana. Yep. Gitu. Jadi ketika selesai syuting ya aku kembali ke kehidupanku yang biasa, makan banyak lagi. Jadi untuk lepas dari karakter Renata ya cukup cepat. Okay. Saya masih belajar jadi aktor. Jadi saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk memberikan tips bagaimana bermain di beda-beda genre. Tapi saya rasa sebenarnya itu semua karena kecintaan saya terhadap seni peran sih. Jadi ketika apapun kesempatan yang saya ambil, yang saya terima, saya akan usahakan lakukan sepenuh hati saya, serius dan sefokus yang saya bisa, sehingga bisa menghasilkan karya yang terus baik ke depannya. Siap, terima kasih.